Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alisa Munaya Asrar, mahasiswa program studi Psikologi Islam IAIN Manado semester 4. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh dosen Ibu Nur Evira Anggraini, MSI. Di video ini, saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai teori kepribadian menurut tokoh psikologi. Dan tokoh psikologi yang akan saya bahas pada video ini adalah Hans Jürgen Eysenck. Hal-hal yang akan menjadi pembahasan saya pada video ini adalah yang pertama, biografi dari Hans J. Eysenck. Kedua, struktur kepribadian menurut Hans J. Eysenck. Yang ketiga, dimensi kepribadian menurut Hans J. Eysenck, serta pembahasan yang terakhir yaitu perkembangan kepribadian menurut Hans J. Eysenck. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu biografi. Hans Jürgen Eysenck lahir di kota Berlin, Jerman pada tanggal 4 Maret 1916 dari keluarga yang berkecimpung di dunia teater. Ayahnya bernama Anton Edward Eysenck adalah seorang penyanyi, komedian sekaligus aktor, dan ibunya bernama Ruth Warner adalah bintang film bisu Jerman yang memiliki nama panggung Helga Molander. Saat kedua orang tuanya bercerai, Eysenck kemudian diasuh oleh neneknya dari pihak ibunya. Neneknya ini juga memiliki karir yang cukup cemerlang di bidang opera teater, namun terhenti karena mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ia lumpuh. Pada tahun 1934, ketika usia Eysenck 18 tahun, Eysenck pergi ke London dan meninggalkan Jerman karena gerakan Nazi. Di sanalah Eysenck melanjutkan pendidikannya di University of London dan masuk ke jurusan psikologi secara kebetulan. Eysenck menerima gelar sarjana pada tahun 1938, hampir bersamaan dengan waktu ia menikahi Margaret Davis, seorang warga negara Kanada yang adalah sarjana matematika. Eysenck kemudian menerima gelar PhD-nya pada tahun 1940 di bidang psikologi dari University of London. Setelah lulus dari University of London, Eysenck menerima pekerjaan pertamanya selama masa Perang Dunia Kedua sebagai psikolog klinis di Mill Hill Emergency Hospital, di mana ia merawat pasien-pasien yang menderita beragam gejala psikologis, termasuk kecemasan, depresi, dan histeria. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Eysenck diangkat menjadi dosen mata kuliah psikologi di University of London dan direktur Departemen Psikologi pada lembaga psikiatri yang meliputi Maudsley Hospital dan Bethlehem Royal Hospital. Dan di tempat-tempat tersebutlah kebanyakan research Eysenck dilakukan. Pada tahun 1949, Eysenck bepergian ke Amerika Utara untuk menguji program-program psikologi klinis di Amerika Serikat dan Kanada dengan suatu gagasan untuk membangun profesi psikologi klinis di Inggris. Saat kembali ke Inggris, Eysenck kemudian bercerai dengan istri pertamanya dan menikahi Sybil Rostal, seorang psikolog kuantitatif yang cantik, yang juga adalah teman bepergian Eysenck. Dari pernikahan Eysenck dan Sybil, mereka membuahkan 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Eysenck dan Sybil juga menjadi rekan penulis dalam beberapa terbitan. Pada tahun 1983, Eysenck pensiun sebagai profesor psikologi di Institute of Psychiatry University of London dan sebagai psikiater senior di Maudsley and Bethlehem Royal Hospital. Ia kemudian meneruskan untuk menjadi profesor di University of London sampai kematiannya karena kanker pada tanggal 4 September 1997. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Struktur kepribadian menurut Eysenck
merupakan susunan dalam suatu hierarki, di mana hierarki yang paling tinggi adalah tipe, yang kedua adalah trait, yang ketiga habit, dan yang keempat adalah respon spesifik. Saya akan menjelaskan dari hierarki yang paling terendah, yaitu respon spesifik. Respon spesifik berada di hierarki terendah karena respon spesifik merupakan kumpulan tindakan atau respon yang paling tidak umum yang terjadi sesekali saja. Misalnya, membeli barang atau menelpon teman atau memindahkan perabot. Selanjutnya, habit. Habit merupakan kumpulan dari respon spesifik di mana tindakan atau respon yang dilakukan bisa terulang kembali pada saat-saat tertentu. Misalnya, kebiasaan seseorang untuk membeli makanan dan minuman maupun mengundang teman bila mengadakan suatu pesta. Yang selanjutnya adalah trait. Trait merupakan kumpulan dari habit. Kemunculannya juga lebih konsisten. Misalnya, orang yang pesta tadi, ia selalu terlihat berkumpul bersama orang-orang, maka bisa dihipotesiskan bahwa orang tersebut memiliki sifat sosialis. Selanjutnya yang paling tinggi yaitu tipe. Tipe merupakan kumpulan dari trait. Eysenck membagi tipe menjadi 3 dimensi yang disebut dimensi kepribadian. Pembahasan selanjutnya yaitu dimensi kepribadian. Dimensi kepribadian menurut Eysenck yang pertama adalah ekstraversi. Ekstraversi ini memiliki trait sosialis, lincah, aktif, asertif, pencari sensasi, periang, dominan, pemberani. Sementara lawannya yaitu introversi memiliki trait pendiam, pasif, tidak terlalu bersosialisasi, hati-hati, tertutup, penuh perhatian, pesimistis, damai, tenang, dan terkontrol. Dimensi kepribadian yang kedua menurut Hans J. Eysenck adalah neurotisme, yang memiliki trait pencemas, mudah depresi, selalu merasa bersalah, rendah diri, tegang, irasional, pemalu, dan suasana hati yang suka berubah. Dimensi kepribadian yang ketiga menurut Hans J. Eysenck yaitu psikotisme, yang memiliki trait agresif, dingin, egosentrik, tak empati, impulsif, antisosial, kreatif, dan keras hati. Sementara lawannya yaitu superego memiliki trait baik hati, hangat, penuh perhatian, akrab, tenang, sangat sosial, empatik, kooperatif, dan sabar. Pembahasan yang terakhir yaitu perkembangan kepribadian. Pembahasan yang terakhir yaitu perkembangan kepribadian. Teori kepribadian Eysenck ini menekankan peran herediter sebagai faktor penentu dalam perolehan trait ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme. Hal ini sebagian didasarkan pada bukti hubungan korelasional antara aspek-aspek biologis seperti CAL atau Cortical Arousal Level dan ANS atau Automatic Nervous System Reactivity. Namun, Eysenck juga berpendapat bahwa semua tingkah laku yang tampak, yaitu tingkah laku pada hierarki kebiasaan dan spesifik respon, merupakan tingkah laku yang dipelajari dan didapatkan dari lingkungan. Eysenck berpendapat, inti dari fenomena neurotis adalah reaksi takut yang dipelajari atau yang dikondisikan. Hal itu terjadi apabila satu atau dua stimulus netral diikuti dengan perasaan sakit atau nyeri fisik maupun psikologis. Apabila trauma yang dialami kuat dan terjadi pada seseorang yang memiliki faktor hereditas yang rentan terhadap neurosis, maka bisa jadi cukup satu peristiwa traumatis untuk membuat orang tersebut mengembangkan reaksi kecemasan dengan kekuatan yang besar dan sukar berubah. Sekali pengkondisian ketakutan atau kecemasan terjadi, pemicunya akan berkembang bukan hanya terbatas pada objek atau peristiwa asli. Tetapi, ketakutan atau kecemasan itu juga dipicu oleh stimulus lain yang mirip dengan stimulus asli atau stimulus yang dianggap berkaitan dengan stimulus asli.
Eysenck tidak menutupi kemungkinan adanya pengaruh lingkungan terhadap kepribadian, seperti interaksi keluarga di masa kecil, tetapi dia percaya pengaruhnya terhadap kepribadian adalah terbatas. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai teori kepribadian menurut Hans J. Eysenck. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.